kanan ini ada trafo step down, dia menurunkan tegangan dari 220 ke 80 volt. Kemudian ada voltmeter di sisi sekunder. Nah, kanan meter untuk V sekunder itu ada satu buah diode. Setelah diode ada voltmeter untuk V beban yang fungsinya adalah mengamati bentuk tegangan dan nilai tegangan setelah dia disearahkan oleh satu buah diode. Berikutnya adalah ada ampermeter, fungsinya adalah untuk melihat arusnya. Dan terakhir adalah ada sebuah hambatan sebesar 20 ohm. Nah, dari keseluruhan rangkaian ini, mulai dari sumber tegangan, voltmeter primer, kemudian trafo step down, voltmeter sekunder, diode, beban, dan beban yang angkanya tidak pas bulat itu adalah tegangan sumber, yaitu 311,127. Ya, ini angkanya kok aneh begini, dari mana asalnya? Oke, kalau kita double klik di simbolnya ini, maka akan muncul bahwa 311,127 kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Ada window gitu. Mas saya nggak? Coba. Mas saya nggak kelihatan. Saya Nah ini enggak enaknya pakai Google itu gini, dia enggak bisa real time. Ya, saya jelaskan aja ya, 311,127 itu asalnya dari 220 dikali akar 2. Oke. Jadi 220 dikali akar 2. Ini 311, buatkan ini kali ini baru kelihatan ya. Saya baru nambahkan angka bahwa 311,127 itu adalah sama dengan 220 kali 1,4. 1,4 itu adalah sama dengan akar 2. Ini akar 2. Saya nggak tahu kalau di laptop itu simbol akar pakai karakter yang mana. Oke. Nanti pakai angka aneh ini 311,127. Nah, ini agar nilai yang masuk ke trafo angka 220 ini adalah nilai efektif. Jadi 311,127 itu adalah nilai puncaknya, di mana nilai puncak itu sama dengan nilai efektif kali 1,4 atau nilai efektif kali akar 2. Oke, sehingga kalau di running sinyalnya akan seperti
Jadi eh P primer ya, P primer itu dia mempunyai nilai P efek nilai titik puncaknya 311,127. Kemudian sekundernya nilai puncaknya 113. Nah, kalau ditampilkan angkanya gimana? Yang sebelahnya RMS itu bukan? Iya, Yang lab, lab X. ini dia nampilkan ini miser. Ini ya. Yang sebelahnya itu bukan? Ya, di bawah ini ada RMS. Nah, kalau diklik RMS itu ada ketemu nanti. Ini rata-rata. Yang mutlak. Ya weh, kamu mutlak mah weh. Ya. RMS atau mean square atau nilai efektifnya ya, sekitar segitu. Kalau di apa itu, nah ini sayangnya ini kalau Google Meet ya itu. Coba saya apa itu ada windownya, kalau kita klik apa itu kan yang di bawah ini ada RMS, ada rata-rata ini, dia nggak muncul. Jadi kalau kita klik rata-ratanya, dia akan muncul ini ya, ada Windows baru kecil itu di ini. Permisi Pak, Ya, silakan. itu waktu presentasinya itu pencetnya yang screen Pak mungkin, biar bisa keluar. Oh iya. Iya, nggak yang window Pak. Nah, itu ya. Biasanya nggak keluar. Oke. Langsung Pak. Keluar akhirnya. Jadi kalau kalau kita klik average-nya di T primernya tidak 220 atau tidak 311, tapi cuma 2,177. Ini kecil ya, karena dia sinyalnya AC terus bolak-balik dan positif dan negatif, maka sebenarnya kalau di rata-rata ya 0, karena satunya plus satunya minus, di rata-rata kan 0. Diambil RMS-nya, ini dia keluar bahwa V primernya adalah sekitar 225. Ya, sekundernya sesuai dengan yang di trafo tadi, sisi sekundernya 80, maka dia menjadi 81. Bebannya ini, kalau kita lihat dari sinyal pada beban yang keluar hanya separuhnya, maka bebannya RMS-nya adalah ya sekitar setengahnya, 50 ribuan. Oke, itu pada percobaan yang pertama. Yang kedua, bentuknya akan beda.
layar Google Meeting dengan apa yang dimonitor saya itu tidak pas. Penyiaran dengan sistem center tag atau midpoint, di mana pada sistem ini menggunakan dua buah diode yang dipasok oleh satu buah sumber yang simetris ya. Jadi kalau disebut simetris itu ya antara yang atas dengan yang bawah nilai tegangannya sama. Tuh. Oke, ada rangkaian ini tegangan yang diukur adalah tegangan antara primernya, sisi primer dari rangkaian ini adalah pada titik yang input ke dioda 1 dan titik CT-nya. Coba saya kasih notasi biar enak. Sistem CT itu tegangan primernya adalah antara titik CT dengan titik A atau titik CT dengan B. Oke. Kemudian pada diode ini yang atas ada voltmeter. Ini adalah untuk mengukur namanya VAK. Ya. Dan yang satunya V primer. Jadi ada input, ada output, ya. Nah, pada ini arah satu fase dua pulsa, namanya dua pulsa, maka di outputnya, output dari kedua diode itu adalah ada dua pulsa, dua sinyal. Kemudian ini adalah VAK-nya. Itu yang terukur antara kaki anode dan katode ketika diode itu off. Off artinya ketika diode adalah reverse bias. Nah, pada saat diode reverse bias, itu nilai VAK-nya berbeda dengan nilai tegangan inputnya. Tegangan sumbernya beda. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa V output dia mempunyai nilai maksimal sebesar berapa kira-kira nilai maksimalnya? Ya. Nilai maksimalnya adalah 282 volt. Sedangkan VAK-nya sebesar 565 volt. Nilai maksimalnya. Artinya apa? Bahwa pada diode dengan konfigurasi
CT atau midpoint, maka VAK-nya sebesar 2 kali V input, sebesar 2 kali tegangan yang masuk ke diode itu. Ya, jadi rangkaian ini sangat jarang digunakan. Ya. Paling banyak digunakan menggunakan sistem bridge setelah ini. Kenapa jarang digunakan? Satu, membutuhkan trafo CT yang kumparannya dia harus lebih banyak daripada kalau kita pakai sistem bridge. Ya. Yang kedua adalah nilai VAK-nya 2 kali dari V input. Artinya diode itu harus mampu menahan tegangan maksimal sebesar 2 kali V input saat kondisinya reverse bias. Nah, jadi yang pertama ini, kalau kita lihat bahwa pada sistem CT, ya, itu belitan trafonya ada 2 yang diperlukan. Ini tidak efisien, ya. Kita punya 2 kumparan trafo yang dipakai cuma setengahnya aja. Untuk keefisiensian pada sistem CT. Oke, yang ketiga adalah sistem bridge, ya. Nah, kita lihat sistem bridge, trafonya kumparannya cuma butuh 1, CT kita butuh 2. Kemudian jumlah diodenya pada CT kita butuh 2 diode. Kalau pada bridge kita butuh 4 diode. Konfigurasi sistem bridge itu paling banyak digunakan di aplikasi, ya, aplikasi power supply itu paling banyak digunakan sistem bridge. Ya, kenapa kok banyak digunakan? Karena satu, trafonya lebih efisien, hanya perlu 1 belitan trafo. Itu kalau kita pakai trafo, ya. Kemudian kalau yang sekarang yang ngetren itu namanya switching mode power supply atau SMPS. Yang di switching, ya, di switching itu di apa nanti? Saklar. Di on off itu hanya kita membutuhkan 1 sistem switching saja. Kalau pada sistem midpoint dengan trafo CT kita butuh 2 belitan trafo. Dalam sistem switching kita juga perlu 2 sistem switching. Ya, secara efisiensi di sisi sumber dia lebih tidak efisien. Lebih efisien kalau menggunakan sistem bridge. Ya. Ini kalau kita running hasilnya sama nih dengan itu. Samanya di mana? Nah, samanya ada di sini.
Oke, ini sumbernya, kemudian V bebannya, sama, V bebannya sama. Dalam satu siklus sama-sama menghasilkan dua sinyal. Bentar, ini ada faktor ini karena ada V-nya. Ada kapasitornya kayaknya rangkaiannya. Ya, ada kapasitornya. Jadi pada rangkaian dengan sistem bridge itu sinyal outputnya sama dengan kalau kita menggunakan sistem CT, di mana satu periode gelombang ini ada dua sinyal. Oke, sistemnya sama, outputnya sama. Mana tadi yang CT? Jadi satu periode sinyal, satu siklus outputnya sama, dua gelombang. Baik pada ini CT maupun pada sistem bridge, ini sistem bridge. Nah, bedanya adalah di VAK-nya, ya. VAK kalau pada sistem bridge, oh sorry, belum ada pasangnya dulu. Ini namanya VAK. Nilai maksimal VAK pada sistem bridge itu sama dengan nilai maksimalnya beban, sama dengan nilai Vmax-nya sumber. Ya, beda kalau digunakan sistem CT. Ada sistem CT, kalau kita tak VAK, nilai VAK-nya. Nilai VAK-nya dia nggak ada space ya di tempat ini. Lihat nilai maksimalnya VAK-nya dia hampir 560 berapa tadi ya. Sementara nilai maksimal pada tegangan bebannya 280 sekian. Inputnya 565, P outputnya 282. P output dengan P input sama nilainya. PAK-nya 2 kali lipatnya. Sedangkan pada bridge
Nah, pada bridge, P sekunder trafo dengan P beban sama. PAK-nya ini yang beda. Beda dengan PAK kalau kita menggunakan sistem CT. Jadi PAK pada bridge itu nilainya sama dengan P beban. Sama dengan P sumber ya. Nilai maksimalnya sama. Nah, pada rangkaian apa itu? Rangkaian sistem bridge seringkali diberi namanya kapasitor. Sering diberi kapasitor. Fungsinya untuk apa sih? Kapasitor itu fungsinya adalah untuk menyimpan muatan. Sehingga kalau muatan itu diperlukan, maka dia bisa dipasok dari kapasitor. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini T-nya nah ini. Jadi kalau C-nya ada kapasitornya, nah, dia gelombangnya akan menuju searah. Kita coba kalau time delay-nya kita ubah ya. Nah, ini. Jadi lihat, mulai dari awal dia mulai ngecas, ya. Ngecas sampai nilai tertentu. Nah, pada saat diperlukan dia akan dibuang. Nih. Ini kalau kita sinyalnya kita perbanyak lagi, nah, dia kelihatan dia menuju ke gelombang yang rata atau benar-benar searah. Kalau tanpa kapasitor dia masih ada ini, ada ripple-nya ya. Jadi gelombang sinyal positifnya tidak benar-benar searah murni. Dengan dipasang kapasitor maka dia akan menjadi searah. Oke, sekarang kalau kita set lagi di ini time-nya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi sinyalnya akan jadi DC. Semakin lama akan dia lurus terus. Ini kalau kita beri kapasitor. Sinyal apa? Sinyal tegangan load-nya. Nah, biar kelihatan lagi, kita rubah lagi ini parameter pada ini simulation control-nya. Ya, ini ya. Jadi dia akan menjadi searah.
Kalau kita lihat sumbernya seperti apa, nah sumbernya tetap AC. Kita lihat outputnya, loadnya, I2. Coba kita lihat profil I2 ini. Nah ini. Jadi karena tegangannya menjadi searah, tegangan outputnya searah karena adanya kapasitor, maka arusnya juga ikut menjadi searah. Sekarang hubungannya apa nilai kapasitansi 1000 mikrofarad dengan outputnya ini? Coba kita kecilkan. Kita ubah menjadi 500. Jadi nilai C3 kita kecilkan menjadi 500. Dia lebih cepat untuk mencapai searah, dia lebih cepat. Kenapa? Karena muatan yang harus diisikan ke kapasitornya dia lebih sedikit. Kalau 1000 mikrofarad, dia perlu muatan yang banyak, sehingga menuju titik DC-nya itu juga semakin lama. Maka kalau semakin kecil, semakin cepat, ya enggak juga. Coba kita kecilkan lagi. Kalau C-nya kita buat 50. Mikrofarad. Oke. Ya semakin lagi. Kalau kita buat atau mikrofarad. Semakin cepat. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau kapasitasnya semakin kecil, ya positifnya dia semakin cepat ngisi, semakin cepat menjadi searah. Negatifnya, kalau loadnya berubah, ya loadnya berubah naik, maka dia akan juga cepat ngedrop. Itu prinsipnya. Makanya kalau di apa? Salah satu faktor yang menentukan kualitas suara itu adalah kapasitor di dalam power supply ya. Kalau bassnya pengen tetap muncul, ya, bass tetap pengen muncul kuat, kemudian apalagi ya, pada saat drumnya, bass drumnya dipukul, ya, digencot itu tidak hilang, atau bass gitarnya tidak hilang, maka ya C-nya yang harus besar. Sehingga pada saat bass itu muncul tiba-tiba, beban itu artinya muncul juga tiba-tiba, maka nilai C-nya itu masih bisa mengcover dari kemunculan beban yang tiba-tiba itu. Itu aplikasi dari pemasangan kapasitor di penyearah. Ada yang mau ditanyakan? Oke, itu ya. Jadi nanti tugasnya ini, jadi tugasnya adalah mensimulasikan percobaan 1, 2, 3 dengan zoom
dengan zoom dengan pesin. Kemudian yang dikirim adalah rangkaiannya, bentuknya PDF. Yang kedua yang dikirim adalah sinyal input, output. Kemudian kalau dia diperlukan PAK, juga sinyal PAK-nya, ya. Bentuknya PDF juga. Oke, itu materi kita kali ini. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kesim itu bisa digunakan untuk simulasi macam-macam rangkaian yang akan dipraktekkan, ya. Saya sudah bikin macam-macam rangkaian, ya. Ada yang penyiaran 3 fase, 3 pulsa. Ya, ini 3 pulsa. Jadi sumbernya adalah 380. Kemudian ada yang 3 fase 6 pulsa. Seperti ini. Di praktek apa ada? Ada di praktek, ya. Di dunia praktek, di aplikasi ada. Aplikasi itu kalau mengendalikan kecepatan putaran motor, itu rangkaiannya adalah rangkaian pertama mesti penyiarah 3 fase 6 pulsa. Hampir semua inverter itu rangkaian awalnya menggunakan sistem 3 fase 6 pulsa. Kemudian setelah rangkaian 3 fase 6 pulsa, nanti ada namanya DC bus. DC bus itu isinya adalah kapasitor dan induktor. Kapasitor fungsinya untuk menyimpan muatan, induktornya fungsinya untuk menyimpan energi. Kapasitor menyimpan muatan, artinya kalau ban butuh tegangan yang stabil, ya, beban butuh tegangan stabil, di mana beban berubah-ubah, itu C-nya yang akan mengcover. Kemudian induktornya, dia sebagai penyimpan energi, kalau arusnya itu juga ikut berubah, maka arusnya juga akan di-cover oleh induktor itu. Di blok pertama dari suatu inverter atau pengatur kecepatan motor, pasti penyiarah 3 fase 6 pulsa, minimal itu. Minimal 3 fase 6 pulsa. Ada yang 3 fase 12 pulsa juga ada. Oke, kemudian setelah Setelah 3 fase 6 pulsa ada DC bus. Setelah DC bus ada namanya inverter. Inverter itu apa? Inverter itu dia mengubah, ya, dari sumber tegangan yang DC searah ini plus minus PS-nya ini. Diubah menjadi bolak-balik. Ini hanya satu fase aja, ya. Contohnya adalah coba kita running. Ini kok page-nya tuh, sorry. Page 1, page 2. Page sumber dulu. Bentar. Oke, ini tegangan sumbernya searah, ya, 100 volt. Kemudian ada arus gate-nya, gate 1. Ada sinyal gate 2.
Ini sinyal payload-nya. Jadi payload itu kalau kita lihat nilai maksimalnya adalah 100 volt, sama dengan P sumbernya, nilai maksimal 100 volt. Sinyal bitnya berapa? Cuma 1 volt sinyal bitnya. Jadi trigger itu dia butuh tegangan yang kecil. Kalau SCR-nya kecil, tegangannya kecil udah bisa dia. Tergantung data sheet-nya dia butuh tegangan berapa. Yang jelas arusnya sekitar 50 mA sudah bisa. Oke, ini VL-nya adalah load-nya. Ini adalah V-trigger yang men-trigger setiap SCR atau MOSFET yang kita gunakan. Jadi yang namanya inverter, dia mengubah dari DC menjadi AC. Oke, itu ya beberapa contoh dari saya, beberapa rangkaian yang bisa diaplikasikan pada PC. Jadi kita sama-sama belajar di sini, ya. Saya juga belajar, Anda juga belajar. Kita istilahnya saling mengisi, ya. Saling mengisi. Kalau saya yang kurang, saya akan Anda yang memberikan isian, kalau Anda yang kurang ya kita saling berbagi, gitu ya. Apa? Karena ilmu itu bertambah terus. Ilmu yang disuruh mengukur itu kan pakai osiloskop, ya. Pakai osiloskop itu sama persis dengan apa yang ditampilkan di PSIM. Nah, di osiloskop Anda harus ngitung berapa sih kolom ke atasnya, ya. Kalau kita mau ngitung amplitude, kolom ke atasnya berapa kolom, kemudian dijadikan volt per div, itu ketemu Vmax. Nah, dari Vmax itu baru nanti mundur dihitung P efektif, P rata-rata, ya, dengan kesamaan yang ada di situ. Nah, kalau kita lihat di sini, nah Vmax-nya berapa, ya? Ini kan Vmax-nya sebesar 100 volt. P efektifnya berapa? Ya, P efektifnya 100 dibagi akar 2, sesuai dengan persamaan yang ada di doktrin. Jadi dasarnya menghitung adalah dari sini. Dasar menghitung P efektif, VDC itu dari sini. Jadi dari P max-nya, P load maksimum dibagi 1,4, sudah ketemu P efektif. Itu kira-kira jelas atau kurang jelas? Ayo. Ini itu sih. Kenapa itu pasti V efektif? Apa yang terukur di APO adalah V efektif. Tapi kalau kita ngamati sinyal dengan osiloskop, kita tidak nemu V efektif. Yang kita temu adalah V maksimal. Dari menghitung berapa jumlah kolom dikalikan volt per div. Kita tambah PRMS loh, dan beda, PRMS-nya adalah 70. Jadi 100 dibagi 1,4 sekitar 70. Kalau kita beli 70 kali 1,4 ya sekitar 100-an, 90 berapa itu. Ini PDC-nya 60 dan 64. 64 itu sama dengan 70 kali 0,7. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Bayu? Mas? On off sesuai dengan berapa sih nilai rata-rata yang diinginkan, itulah nanti ketemu berapa yang harus di switching.
Karena kenapa kok switchingnya bermacam-macam ya? Karena load itu dia butuh tegangan yang macam-macam. Artinya ada load butuh cuma 5 volt, ada load yang butuh 10 volt, ada load yang butuh 12 volt. Ada load yang dia hanya butuh 0 dan plus, ada load yang butuh dia minus 0 dan plus. Jadi di lapangan Anda akan ketemu tuh tegangan yang dibutuhkan. Oh, saya butuh plus 10 volt, saya butuh plus 20 volt. Tapi ada juga peralatan yang butuh, ini peralatannya butuh min 12, 0 dan plus 12. Itu juga ada. Ada lagi? Kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan ya.